Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Papa Ki kali ini di weekend ya, hari Minggu gitu kan. Masih di suasana bulan puasa, bulan Ramadan seperti ini. Papa Kiki akan seperti biasa kegiatan tadarus ya. Jadi pagi tadarus, siang salat zuhur kita bisa tadarus juga. Kemudian nanti asar atau sebelum berbuka gitu kan biasanya juga ada tadarus yang dilaksanakan di masjid-masjid gitu kan. Insya Allah alhamdulillah kemarin pagi juga sempat tadarus bersama bapak-bapak di Masjid Al Falah seperti itu ya. Jadi alhamdulillah tadarus kali waktu itu Papa Kiki sempat siarkan juga seperti itu ya. Baik, sekarang Papa Kiki akan mengajak bagi siapa teman-teman yang baru menonton channelnya Papa Kiki, yuk kita sama-sama mencari barokah seperti itu ya. Mudah-mudahan gitu kan yang baru menonton atau yang subscriber Papa Kiki tetap tonton video ini sampai tamat. Mudah-mudahan kalian semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu ya. Kita akan taklim gitu kan, sebuah usaha yang memang dihidupkan dahulu zaman Rasulullah di Masjid Nabawi seperti itu ya. Di sana berisi ajakan gitu kan supaya kita lebih bersemangat lagi untuk mengamalkan gitu kan setiap amalan-amalan ibadah seperti itu ya. Namanya di sana di buku-buku taklim fadilah amal kita bisa membaca keutamaan sholat, keutamaan berzikir gitu kan. Di sana juga ada kisah-kisah para sahabat seperti itu ya. Jadi kali ini Papa Kiki akan membacakan sebelum tadarus gitu ya. Alhamdulillah tadarusnya surat ke-9 At-Taubah ya. Papa Kiki sudah tamatkan kemarin gitu kan. Berarti sekarang Papa Kiki tinggal ke surat Yunus, suratnya ke-10 gitu. Jadi mudah-mudahan Papa Kiki kali ini bisa konsisten gitu kan. Bisa istiqomah ya. Jadi senantiasa terus menerus, senantiasa konsisten baca Al-Quran ketika kita hari ini bulan Ramadan, bulan puasa, setiap hari gitu kan. Jadi Papa Kiki sedang memulai program one day one ayat ya. Satu hari satu ayat itu mungkin peribahasanya gitu kan. Jadi kita satu hari ini bisa atau boleh atau dapat membaca Al-Quran gitu kan. Kita sempatkan untuk membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran senantiasa ada di hati kita gitu kan. Mudah-mudahan Al-Quran bisa menjadi penyejuk mata kita seperti kan. Mudah-mudahan dengan Al-Quran juga bisa membuat obat gitu kan bagi siapa saja yang gundah gulana, lagi sedih gitu kan. Yuk ketika kita punya suatu masalah kita baca Quran, kita lagi nggak tenang hati atau ketika kita emosi gitu kan, kita berwudu seperti itu ya. Boleh kan seperti itu. Kita baca Quran, mungkin hati ini bisa menjadi tenang. Jadi ketenangan itu yang diberikan Allah ketika kita setelah membaca Al-Quran seperti itu ya. Baik, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Mudah-mudahan senantiasa bertambah subscribe-nya Papa Kiki ya. Subscribernya Papa Kiki mudah-mudahan setiap hari bertambah, karena dengan subscriber yang bertambah akan menjalin pertemanan yang lebih besar lagi pada Papa Kiki juga. Papa Kiki akan memotivasi gitu kan, motivasi kedepannya akan lebih bersemangat kedepannya untuk membuat video-video yang mungkin bisa bermanfaat gitu ya, bisa dilihat sama teman-teman di sana gitu kan ya. Seperti itu ya. Untuk pembukaan kita sekarang akan karena buku talim tahunnya mungkin ada di Masjid Al Falah gitu kan, kita akan mencoba untuk dari detik hikmah gitu kan, keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan yang mungkin bisa kalian amalkan seperti itu ya. Papa Kiki bacakan saja ya. Kalian mudah-mudahan senantiasa mendengarkan dengan seksama seperti itu. Mudah-mudahan kalian juga bisa mendapatkan manfaat gitu ya dari mendengarkan
videonya Papa Kiki. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan mengandung banyak sekali keutamaan. Umat muslim memiliki kesempatan untuk meraih pahala berlipat ganda seperti itu ya, dari setiap ibadah yang dikerjakan, tak terkecuali dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dan menghatamkannya di bulan Ramadan seolah menjadi tradisi tersendiri bagi umat Islam. Mengutip dari buku Ramadan Penuh Karya karangan Asep Maulana Rohimat, tradisi membaca Al-Quran di bulan Ramadan ternyata telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan umat-umat Islam terdahulu seperti itu ya. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Rasulullah SAW pernah belajar dan baca Al-Quran bersama malaikat Jibril di bulan Ramadan. Hal tersebut sebagaimana terdapat di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Anas. Bapak Kiki baca laten dan artinya saja. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan, apalagi datang pada bulan Ramadan. Dan ketika Rasulullah SAW ditemui oleh malaikat Jibril setiap malam pada bulan Ramadan untuk mengajak membaca dan mempelajari Al-Quran, dan Rasulullah lebih dermawan dari para utusan. Sementara itu Utsman bin Affan setiap menemui bulan Ramadan mampu menghatamkan bacaan Al-Quran di dalam satu malam. Masya Allah ya. Kita mungkin Papa Kiki sendiri, Papa Kiki komentari ya, Papa Kiki sendiri mempunyai niat, mudah-mudahan Syawal nanti baca Qurannya Pak Kiki sudah tamat, sudah bisa hatam. Jadi di dalam satu bulan puasa ini Papa Kiki mencoba untuk lebih bersemangat untuk ngaji terus supaya apa, mudah-mudahan nanti di pas waktunya pas waktunya habis bulan Ramadan, Masya Allah kita Papa Kiki sudah bisa menamatkan Al-Quran seperti itu ya. Amalan tersebut menandakan bahwa begitu pentingnya membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Berikut diantara keutamaan baca Al-Quran di bulan Ramadan menurut hadis. 1. Memperoleh ketenangan dan dinaungi malaikat. Disebutkan di dalam buku tuntunan ibadah Ramadan dan Hari Raya karya M. Nilda dan R. Samsul. Salah satu keutamaan dari membaca Al-Quran di bulan Ramadan selaya mempelajari isinya, yaitu dapat memperoleh ketenangan dan dinaungi oleh para malaikat. Keutamaan tersebut sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Hurairah ya, radhiyallahu an. Artinya tidaklah suatu kaum berkumpul di satu rumah Allah, di antara rumah-rumah Allah di masjid. Ulangi, tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam satu rumah gitu ya, dalam satu rumah di antara rumah-rumah Allah, kemudian mereka membaca Alkitab Al-Quran dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, dan Allah meliputi mereka dengan rahmat. Mereka akan dinaungi oleh para malaikat dan Allah akan membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Kedua, pahala satu huruf dibalas 10 kebaikan. Insyaallah. Nasir Muhammad di dalam buku Menggapai Mulia Ramadan dengan Ilmu menyebutkan bahwa keutamaan baca Al-Quran di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya, seperti itu ya. Satu huruf yang dibaca akan diberi balasan dengan kebajikan dan dilipat gandakan menjadi 10 kebajikan. Hal tersebut sebagaimana termaktub di dalam satu riwayat hadis yang artinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka baginya satu kebajikan. Dengan bacaan tersebut satu kebajikan dilipatkan akan menjadi 10 kebajikan semisalnya. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ketiga, diharamkan dari sifat dengki, seperti itu. Dalam kitab
keutamaan karya Imam Abu Zakaria bin Syarif Al-Nawawi disebutkan di dalam sebuah hadis bahwasanya umat Islam yang membaca Al-Quran akan diharamkan dari sifat dengki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dari hadis ini dari Ibnu Umar radhiyallahu berkata bahwa Nabi SAW bersabda, tidak dihalalkan dengki itu melainkan terhadap dua macam orang, yaitu orang yang diberi kepandaian oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hal Al-Qur'an, lalu dia berdiri dengan Al-Qur'an itu membaca sambil memikirkan dan mengamalkannya di waktu malam, di waktu siang. Juga seseorang yang oleh Allah akan harta lalu dia menafkahkan di waktu malam dan siang untuk kebajikan. Ya. 4. Mendapatkan syafaat di hari kiamat. Masih dalam sumber yang sama, keutamaan bagi umat yang membaca Al-Quran dengan mengingat makna dan kandungannya kemudian mengamalkan isinya, maka orang tersebut akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, bahwa katanya, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah olehmu semua akan Al-Quran, sebab Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai sesuatu yang memberikan syafaat, yakni pertolongan kepada orang-orang yang mempunyainya. Kemudian di dalam hadis lain turut disebutkan dari An-Nawas bin Saman, katanya, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran itu akan didatangkan pada hari kiamat nanti. Demikian pula ahli-ahli Al-Quran, yaitu orang-orang yang mengamalkan Al-Quran di dunia didahului oleh surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Kedua surat ini menjadi hujah untuk keselamatan orang yang mempunyainya, yakni membaca, memikirkan, dan mengamalkannya. Yang terakhir ditempatkan oleh Allah di surga. Dikutip dalam buku Ramadan Encyclopedis karya Profesor Dr. Abdul Pirol Abdul Muktabir, orang yang senantiasa membaca Al-Quran akan diberikan jaminan oleh Allah di surganya. Sebagaimana dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, yang artinya, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, barang siapa membaca Al-Quran, menampakkannya dan menghafalnya, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga dan memberikan syafaat 10 penghuni rumahnya sekaligus melindungi mereka dari neraka. Subhanallah, Masya Allah ya, begitu besar ya manfaat dari membaca Al-Quran ini. Kini umat Islam dapat dengan mudah mengamalkan Al-Quran di bulan Ramadan untuk meraih keutamaan-keutamaan tersebut. Cara terbaik saat mengamalkan Al-Quran yaitu dengan membaca dan memahami isi kandungannya. Seperti itu ya. Mungkin itu fadilah daripada keutamaan baca Al-Quran telah Papa Kiki bacakan dari detik hikmah seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yuk kita sama-sama Papa Kiki punya hanca ya, punya terusan baca Qurannya. Udah surat Yunus kemarin tamat di At-Taubah, alhamdulillah. Kita surat Yunus, langsung saja kita baca dulu suratul pembukaan ya, surat pembukaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra tilka ayatul kitabim bil hakim. Akana linnasi ajaban an auhayna ila laminhum an andi dirina sawabasiril ladina amanu ana lahum qadama sidakin inda rabbihim. Qolal kafiruna inna haza lasyahirum mubin. Inna rabbakumullahu ladzi khalaqas samawati wal ardo fi sittatin ayyamin sumastawa alal ars yudabbirul amr ma min safi'in illa min ba'di idni zalikumullahu rabbukum fa'buduh
afala tadakkarun. Ilaihi marji'ukum jami'a wa'dallahu haqqo innahu yabda'ul khalqu summa yu'iduhu liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihati bil qis waladina kafaru lahum syarabun hamimi wa azabun alimun bima kanu yakfurun. Waladi jalalakumus samsa dia'au wal qamaro nura wa qaddarahu manazila lita'lamu azadas sinina wal hisab ma khalaqallahu zalika illa bil haqq yufassirul ayati liqaumi ya'lamun. Inna fil ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayatil liqaumi yattaqun. Innal ladina la yazuna liqa'ana waradu bil hayati dunya wa ma'anu biha waladina hum an abatina gofilun. Ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Innaladina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihal anharu fi jannatin naim da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Walau yu'azzilullahu linnasi sarrosti jalahum bil khairi bi khairi laqudiya ilaihim ajaluhum fanadarul lazina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Wa ida masal insanan naduru da'ana lijambihi auko idan auko ima palamma kasabna adahu durrohu maroka alam yad'una ila durrim massah kazalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lama dolamu waja'athum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyu'minun. Kazalika nazzil qaumal mujrimin summa ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Wa iza tutla alaihim ayatuna bayyinat qala allazina la yarjuna liqa'ana anati bi qur'ani ghairi haza au badil kul ma yakunu li an unabdilahu min nafsi in atabi'u illa ma tuha ilayya inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin adim. Kulau sya'allahumma talautuhu alaikum wala adarakum bihi faqad labistu fikum umuram min qablihi afala ta'qilun. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kaziban aw kazzaba
biayati innahu la yuplihul mujrimun wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruna yadurruhum wala yang fa'uhum wa yaquluna haula'i sufa'auna indallah qul atunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wal ardh subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun wa ma kana nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu walaula kalimatun sabaqat mir rabbika laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun wa yaquluna laula unzila alaihi ayatum mir rabbi faqul innamal ghaibul lillahi fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Shadaqallahul adim. Jadi terakhir baca Al-Quran surat Yunus ayat ke-20. Jadi alhamdulillah Bapak Kiki kali ini membaca sampai dua ain ya, seperti itu. Oke, alhamdulillah ngajinya tadarusnya Bapak Kiki sampai surat Yunus ayat ke-20 telah selesai. Jangan lupa kita berdoa kepada Allah ya, mudah-mudahan jadi ada kesempatan kita untuk senantiasa berdoa. Berdoa adalah senjatanya kaum muslimin. Yuk kita sama-sama berdoa ya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ampunan gitu kan. Ampunan yang sungguh dan Allah mudah-mudahan menghapuskan setiap dosa-dosa, kehilapan kita, seperti itu ya. Semoga Allah memberikan ampunan kepada kita, kepada keluarga kita, seperti itu ya. Kepada kalian juga yang teman-teman yang mungkin mendengar atau melihat channel Papa Kiki, mudah-mudahan kita semua mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau senantiasa menerima amalan ibadah kami, sholat kami, ibadah kami, terus baca Quran kami, zikir kami, apapun yang menjadi ibadah, mudah-mudahan Engkau senantiasa menerima dan menjadi kifarat penebus atas dosa-dosa dan kehilapan kami. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi Pak Ki mengajak untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, yang udah menonton Pak Ki ucapan terima kasih. Semoga kalian semua oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kesehatan lahir, kesehatan batin, khusus kepada para pemula YouTuber yang menonton channel ini. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan. Kita sehat bisa kita membuat video, kita sehat bisa membuat bisa ngonten, seperti itu ya. Jadi intinya kesehatan adalah nomor utama. Dengan sehat pula kita bisa beribadah kepada Allah, seperti itu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.